jalan menuju surga, at-tariqu ilal jannah, jalan menuju surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam, wahai malaikat Jibril, lihatlah kepada surga. Fanadhara, maka malaikat Jibril ketika itu atas perintah Allah langsung melihat ciptaan surga yang dipegat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril alaihi salam melihat keindahan surga, malaikat berkeliling melihat keindahan, kenikmatan, segala kenikmatan yang ada di dalam surga. Kemudian malaikat Jibril kembali kepada Allah. Ya Allah, bi'izzati wa jalalika, wahai Allah, demi keagungan dan ketinggianmu, demi keagungan dan kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar, yang mengetahui, yang melihat akan keindahan surga. Mereka pasti akan menuju surga. Mereka pasti semua akan masuk surga. Karena indahnya surga, karena nikmatnya apa-apa yang ada di dalam surga. Sampai malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, ya Allah, bijalalika wa izzatika, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, maka sungguh semua manusia akan masuk surga. Karena mereka gemar akan kenikmatan, akan keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, akan keindahan yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran. Begitu sangat amat indah, sehingga semua kita akan berlari berbondong-bondong untuk kemudian meninggalkan dunia menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah malaikat Jibril melaporkan itu kepada Allah, kemudian Allah menghiasi surga itu dengan sesuatu yang dibenci. Allah memagari surga itu dengan sesuatu yang tidak enak bagi jiwa, hana mangat bagi badan wat kita lakukan. Sehingga amalan-amalan yang amalan itu menuju kepada surga, mandum hana mangat, menyata banding-banding. Duk bak kedai kopi dengan duk bak masjid. Tentai lebih banyak orang di warung kopi dan sedikit yang berada di masjid. Kapan itu terjadi? Ketika Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga itu, memagari surga itu dengan sesuatu huffat bil makarih, dihiasi, dipagari dengan sesuatu yang dibenci. Wa talih gehias li Allah surganya, menuju kepada surga penuh dengan terjal dan pengorbanan. Kemudian Allah perintahkan kembali kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, tengoklah dan lihatlah jak kalian surga. Kemudian malaikat Jibril melihat surga kedua kalinya, jak bak kedua ge. Maka ketika malaikat Jibril melihat keindahan kenikmatan surga seperti biasa, dan malaikat Jibril kembali kepada Allah, ya Allah, bi'izzati wa jalalika, wahai Allah, demi keagungan dan ketinggian kemuliaanmu, khasyitu, aku takut tidak ada seorang pun yang akan masuk surga. Ya Allah, aku khasyitu, aku takut tidak ada seorang pun yang mampu masuk surga. Paken, karena surga kagehias di Allah Ta'ala adalah dengan sesuatu yang tak benci, dengan sesuatu yang hana mangat waktu kita lakukan, dengan sesuatu yang tidak enak bagi jiwa. Maka wajar dan pantas kenyataan kita lihat dengan mata kepala di berbagai daerah, di berbagai tempat nongkrong sekalipun, dumpat kalian bahwa amalan-amalan yang tawa gede ke surga adalah bisa dihitung jari jumlah orangnya. Tak hitung.
Itu bukan tanpa sebab, karena memang jalan menuju surga adalah hanamangan yang kita lakukan. Maka kekhawatiran daripada malaikat Jibrilnya, ya Allah menyelaginya nahya surga, long sangat amat takut wahai Allah, tidak ada seorang manusia pun yang mampu masuk surga. Hanya paduk-paduk dro yang tim berkorban, hanya beberapa orang saja yang mampu berjuang sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga. Berjuang kiban watea azan gejak masjid, watena pengajian gejak pak pengajian, membuang berbagai macam alasan, hadir di majelis ilmu, hadir bak tempat-tempat yang ged je takalen legetanyo, hanya segelintir, hanya bagian kecil saja dari manusia-manusia itu. Tempat wisata tidak perlu diundang. Banyak orang berbondong-bondong membawa keluarga, anak dan istri dibawa. Tetapi masjid, kadang tanggung jawab sebagai seorang ayah pun geyu anak semayang tua, apalagi kadang drogah anak semayang. Memang berat. Maka bersiaplah menuju kepada surga dengan berjuang. Tak permen agama, tatim permen agama dro tu, tatim permen agama anak tu, dan tatim permen agama keluarga tu. Jika itu tidak kita lakukan, maka bukan manusia yang takut kita tidak masuk surga, tetapi adalah malaikat Jibril yang dia punya tugas langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, kepada pengampunan Tuhanmu, wa jannatin arduha, dan kepada surga yang luasnya melebihi luas langit dan bumi. Jika tatim bayang terenung bersama, berapa lama sudah kita hidup di dunia, paduk ka umur tu. Jika saat ini Allah mengambil, apakah kita layak mendapatkan tiket menuju surga? Jika belum layak, dan jika belum pantas kita mendapatkan tiket surga, dengan berbagai kesalahan, dengan berbagai kekurangan, dengan berbagai kecurangan yang kita lakukan, menyakiti hati tetangga, menyakiti hati orang lain, lisan yang tidak mampu dijaga, bersiaplah, kita akan memegang tiket neraka, dan itu pasti sebagai kita orang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bagaimana supaya kita mendapatkan tiket surga? Ada banyak cara. Salah satu cara yang paling mudah kita lakukan adalah sebagaimana Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman dan getanyo dalam masjidnya mandum beriman kepada Allah. Orang beriman itu adalah sebagaimana Allah nepegah kedron dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu, kita mengakui diri beriman, tetapi coba dengarkan, apakah termasuk kita ciri-ciri orang beriman sebagaimana Allah sampaikan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu adalah asyaddun, sangat amat besar cinta mereka kepada Allah, seberat cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mereka bersangatan cinta kepada Allah. Bagaimana cinta kepada Allah? Cinta kepada Allah adalah melebihi cinta kepada diri kita sendiri, melebihi cinta kepada jiwa kita, melebihi cinta kepada orang tua kita, melebihi cinta kepada anak, istri dan harta kita. Nyan urang beriman. Menye uronyo getanyo manteng hantar teje bi peng ke anak untuk pendidikan, nyan galong cinta kepada Allah. Menye getanyo uronyo hantar tim korbankan bacut wate
untuk tajak masjid ketika azan. Coba ditanyakan, apakah kita lebih mementingkan panggilan Allah yang dipanggil setiap hari 5 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil, tetapi kita tidak mengiyakan, tidak memenuhi panggilan Allah. Apakah kita benar-benar cinta kepada Allah? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mereka lebih penting panggilan Allah ketimbang nongkrong yang tidak jelas, ketimbang duduk-duduk hang gaduh tak pegah gegok kadang. Begitu juga hadirin tamu Allah yang berbahagia, untuk memperkuat ayat Allah Ta'ala-nya, nah sebuah kisah yang terjadi pada masa dahulu kala. Wa fi zamanil ghabir, bak masa awal, nasiru anumit dalam sebuah daerah, yang daerahnya dipimpin oleh seorang raja, yang rajanya adalah mengakui dirinya sebagai Tuhan, dan raja itu mengajak masyarakatnya untuk menyembah kepada rajanya. Tetapi ada seorang anak kecil tidak mau menyembah kepada raja. Kemudian raja mengutus para penggoda, as-sahir, mengutus para penggoda untuk menggoda anak kecil itu supaya anak kecil itu menyembah kepada raja dan tidak menyembah kepada Allah. Maka anak kecil itu kemudian didatangi oleh para penggoda, wahai anak kecil, sembahlah kepada raja, jangan sembah kepada Allah Ta'ala yang tidak jelas itu. Watenyan, ijaklah anak mitnya ijak bak rajanya, wahai raja, apakah engkau memerintahkan kepada para penggoda untuk supaya aku menyembah kepadamu? Ketahuilah wahai raja, aku tidak akan menyembah kepadamu. Yang aku sembah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wate dingenyan li rajanya, bengeh rajanya. Ketika rajanya bengeh, kemudian jika engkau tidak mau menyembah kepadaku, maka aku hari ini akan bunuh kamu wahai anak kecil. Ila kepoh karena haitim semah raja. Kemudian raja itu memerintahkan kepada tentaranya, wahai tentaraku, bawalah anak kecil ini ke atas bukit yang paling tinggi. Iuba anak mitnya kedih bak bukit yang paling panjang, liurma, supaya anak kecil ini dilemparkan dari bukit yang atas tinggi ke bawah tanah. Yurom, bahasa ada yurom. Yubakat raja, yupakat tentara, supaya anak kecil ini dilemparkan. Hadirin, terjadilah eksekusi mati kepada anak kecil tersebut. Ketika anak mitnya diba li tentera ipuik atas bukit, maka tente anak mit hana kekuatan. Dia mengatakan kepada Allah, wa tetro atas bukit. Ikan ba Allah, ya Allah, hanya engkaulah yang aku padai, hanya kepadamulah wahai Allah aku menyembah. Jika hari ini engkau tidak mau membantu aku wahai Allah, maka tidak ada yang mampu membantu ulun tuan menyekendron wahai Allah. Ikun lian umitnya. Maka fasaqatal junudu wahidan ba'da akhar. Maka seketika itu hadirin tamu Allah, kaki para tentara terpeleset musirut, dan mereka jatuh satu demi satu. Rut tentara dari atas bukit yang tinggi, atas barakat daripada doa anak kecil tersebut. Maka tinggallah anak miatnya tidur di bukit, tentara kabeh rut dan kamati, kacelaka. Kemudian anak kecil itu kembali ke kampung halamannya dan menemui raja. Li raja, itanya li raja, wahai anak kecil, bagaimana kau bisa membunuh banyak tentaraku? Pakiban cara kapoh tentara cukup jai rogan umit. Maka anak kecil itu menjawab, wahai raja, bukan aku yang mencelakai mereka, tetapi Allah yang membuat mereka celaka. Maka aku tidak menyembah kepadamu, yang aku sembah hanyalah kepada Allah. Maka rajanya makin bengeh, karena Haitim akui bahwa
raja sebagai Tuhan. Makin bungeh rajanya. Kemudian raja kembali memerintahkan kepada tentaranya yang lain, wahai tentaraku, bawalah anak kecil ini ke tengah lautan dan lemparlah dia ke dalam lautan supaya dia tenggelam dan mati dalam air. Maka tentara perintah raja, gejak tentaranya untuk supaya iba anu mit bat tengah laut. Sama saja, anak kecil itu berdoa kepada Allah, wahai Allah, aku yang berada di tengah laut ini tidak punya kekuatan hanya kecuali kekuatanmu. Lung hana kekuatan wahai Allah, yang ada hanyalah kekuatanmu. Maka fasaqatal junudu wahidan ba'da akhar. Maka satu demi satu tentara itu jatuh ke dalam air. Maka kembalilah selamat anak kecil itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah berfirman, dan seperti itulah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Seperti itulah kami menyelamatkan orang-orang beriman kepada Allah. Hadirin tamu Allah yang berbahagia, itu adalah tanda bukti cinta kepada Allah. Dia rela mati, dia siap mati demi untuk tidak menyembah kepada selain Allah. Maka apabila mesti lagi kasus terjadi bak gedeo, mesti lagi persoalan terjadi bak gedeo, dalam gampungnya sidra wadok yang beriman dan dieksekusi mati. Peke siap dia handa tim semah kepada orangnya. Bila belum siap, lebih cinta kepada nyawang kepada Allah daripada kepada Allah, maka walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu adalah cinta sangat amat besar kepada Allah. Man gedanya hana cerita menan. Ia Aceh ketinggai. Di Aceh karab 100% orang beriman, hana yang hana beriman karab 100%. Hanya bacut sagai yang hana beriman. Cuman cinta getenya kepada Allah kiban. Cinta getenya kepada Allah salah satu cara adalah mengajarkan agama kepada anak kita. Tak perlu agama kepada anak itu. Menyahan ase tak perlu kedro tu, payah tayu perlu bagop. Dan tak hargai orang yang purnonya. Menyedro dah hanya tak purno. Itu adalah salah satu tanda cinta kepada Allah. Anak teh bak sikula, anak teh hidayah. Jangan sampai mereka meninggalkan dayah dan meninggalkan sekolah karena hana tabipeng legenya sebagai ya untuk jih bertahan dalam ita ilmu. Menyonyo hana tak lakukan, sangat amat kecil cinta gedenya kepada Allah. Peng menteng hana dia duit belum nyawa. Maka salah satu tanda orang cinta kepada Allah adalah mengajarkan agama kepada anak-anak yang telah menjadi kewajibannya. Begitu juga orang yang cinta kepada Allah adalah mereka yang menjunjung tinggi, yang dihormati, yang disanjungi, gemuliakan syariat agama. Cinta kepada Allah berarti cinta kepada aturan yang dipegang oleh Allah. Pandai mungkin seorang kekasih membuat aturan tidak ditaati oleh kekasihnya. Pasti apabila dia cinta kepada Allah, dia akan cinta kepada aturan Allah. Aturan Allah salah satu adalah pernuan tentang agama. Geyuk wajib. Bila mengatakan cinta kepada Allah, membiarkan keluarga tanpa mengerti agama, membiarkan keluarga tidak kenal Tuhan, membiarkan keluarga tidak kenal Rasulullah, maka cinta kita kepada Allah, ucapan-ucapan indah cinta kepada Allah adalah cinta yang palsu yang selama ini kita ucapkan. Itu adalah mandung video yang nanan. Orang kaya cinta kepada Allah, mereka lebih cinta kepada Allah daripada hartanya. Sehingga apabila ada pembangunan masjid seperti ini, orang kaya tidak segan-segan, tidak menghitung dengan kalkulator sudah berapa banyak dia keluarkan kepada agama, hana dihitung le. Itulah tanda cinta orang kaya kepada Allah. Dia sumbangkan, bantu orang miskin.
anak yatim, para janda du'afa dibantu oleh orang kaya yang cinta kepada Allah. Orang kaya yang membiarkan anak yatim, para miskin dan janda di kampung halamannya, dia mengaku cinta kepada Allah, pengakuannya adalah palsu. Karena dia tidak mencintai aturan Allah, menyayangi anak yatim, memberi makan fakir miskin. Mengaku cinta kepada Allah, anak yatim mirim pak dek di kampung, maka itu bukanlah tanda cinta dia kepada Allah. Orang ada ilmu, bagaimana dia cinta kepada Allah? Dia mengajarkan orang lain terhadap agama. Mandum gedanyoa, nah cara ekspresikan diri cinta kepada Allah.